Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, kita akan belajar tentang cara menghitung PBB. Soal yang saya ambil kali ini adalah soal yang sempat kalian kerjakan beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan bahas di saat ini. Nah, yang pertama, seperti cara menghitung PPh yang sebelumnya sudah saya jelaskan, menghitung PBB kita harus juga tahu aturan perhitungannya. Aturannya apa saja, step by step-nya. Step by step-nya yang pertama, aturan PBB, pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, kamu harus cari tahu dulu NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajaknya apa? Berapa? Objek pajaknya apa saja? Kalau rumah berarti rumah, bangunannya sama tanah. Nah, itu sudah ada di penjelasan dari tayangan yang sempat saya share ke kalian sebelumnya. Lalu setelah itu adalah NJOPTKP. Ini prinsipnya sama seperti PTKP di PPh pasal 21. Hampir sama, yaitu kalau di PPh itu ada PTKP, di PBB ada NJOPTKP. Ketentuannya seperti apa NJOPTKP? Silahkan lihat di handout atau di tayangan saya sebelumnya yang membahas tentang PBB. Yang kedua, setelah itu kalian cari NJKP atau nilai jual kena pajak. Rumusnya apa? NJOP diselisihkan dengan NJOPTKP. Setelah itu selanjutnya adalah PBB terutang. Nah, itu rumusnya adalah tarif PBB diselisihkan dengan NJKP dengan ketentuan tambahan. Jika kamu punya dua objek pajak, yaitu di kota atau daerah yang sama, maka hanya satu bangunan yang bisa dikurangi dengan NJOPTKP, yaitu yang nilai NJOP-nya paling tinggi. Tapi kalau misalnya punya dua objek tapi di tempat atau di daerah yang berbeda, maka NJOP-nya masing-masing. Oke. Dari penjelasan yang sebelumnya saya sempat singgung bahwa dalam PBB itu saat ini itu dibagi menjadi dua.
yaitu ada PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan, dan PBB P3 atau perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kamu bisa lihat di video itu. Oke, nah tapi saat ini kita hanya akan membahas tentang PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan. Baik, mari kita lihat di soalnya. Langsung saja kita ke soal ya. Pak Bekti memiliki rumah mewah dengan luas tanah 850 dengan NCOP-nya. Lalu luas bangunannya ini bisa kalian lihat sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang harus membayar PBB tersebut, dan hitunglah PBB tersebut jika NCOP TKP-nya 22 juta dengan tarif 0,3%. Berarti ini adalah PBB P2, yaitu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pertama kita cari dulu NCOP-nya. Yaitu apa saja di situ? Berapa tanah nilainya? 850 meter persegi dikali 5 juta. 1 meternya berapa? Nah, berarti tinggal dikali saja. 625.000. Ketemu berapa? Ketemu 4.781.250.000. Lalu bangunan 2 nya itu berasal dari mana? Karena dia adalah lantai 2. Rumahnya 2 lantai, maka luasnya dikali 2. Jadi kalau 2 lantai berarti hitungannya adalah 2 bangunan. 2 lantai kali 250 kali 1 meternya berapa? 6.950.000. Ketemu 3.475.000.000 rupiah. Lalu ada taman. Taman luasnya 150 kali 264.000. Betul? Mari kita lihat. Oh ya, betul. Berapa? 39.600.000 rupiah. Terus apa lagi? Ada kolam renang. $250 kali 1 juta, 516.000. Ketemu berapa? 379 juta. Yang kedua, 379 juta. Yang kedua adalah ada pagar mewah. $180 kali berapa? 180 kali 1.516.000 sama. Ketemu berapa? 272.880.000. Pagarnya mewah sekali ini pasti. Lalu
dijumlahkan. Maka diketemukan total NJOP sama dengan 8.947.730.000 rupiah. Baru kemudian diselisihkan dengan NJOP-TKP. Berapa NJOP-TKP-nya? Nah, NJOP-TKP biasanya sudah ada di soal. Ketemu di situ berapa? 22 juta. Baru diselisihkan. Ketemu NJKP. Nilai jual kena pajak. 8.925.730.000. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baru kita cari tarif PBB terutang. Berapa persen tarifnya? 0,3% dikali NJKP-nya 8.925.730.000. Oke. Ketemu 26.777.190 rupiah. Nah, ini adalah PBB terutang per tahun. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kendalanya adalah teman-teman, terkadang atau beberapa buku saat ini itu masih menganggap bahwa PBB itu perhitungannya sama seperti PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Padahal sebenarnya PBB saat ini itu sudah dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya terus kita mencari PBB-nya kalau misalkan ada buku yang masih materinya lama atau soalnya nanti masih mengandung materi lama? Caranya begini. PBB itu ada yang dikelola oleh pemerintah daerah dulu, dan pemerintah pusat. Jadi ada pajak P2 yang dianggap sebagai pemerintah dan ada yang masih dianggap sebagai pemerintah pusat, daerah dan pusat. Bagaimana? Nah, untuk ketentuan perbedaannya sudah ada di materi atau tayangan yang sudah sempat saya bahas. Tapi saya akan singgung sedikit. Kalau pemerintah daerah berarti nanti itu ketentuannya adalah dia itu pasti akan muncul tarifnya secara langsung. Muncul tarif. Muncul tarif. Jadi ketentuannya ini, kalau muncul tarif PBB berarti dia menggunakan pemerintah daerah, yaitu dengan ketentuan antara lain maksimal tarifnya 0,3% dan NJOP-TKP itu minimal 10 juta. Sedangkan kalau untuk yang pemerintah
pusat, maka ciri-ciri soalnya adalah biasanya tidak muncul tarif PBB-nya. Jadi kalau tidak muncul tarif PBB-nya berarti dia pemerintah pusat atau masih menggunakan ketentuan yang lama. Sedangkan ketentuan yang baru adalah PBB 2, itu adalah milik pemerintah daerah. Cirinya adalah tarifnya itu fix. Tarifnya itu fix, yaitu 0,5%, tidak ada ketentuan. Lalu NJOP TKP-nya maksimal 12 juta. Lalu ada ketentuan tambahan lebih dari 1 miliar itu kena tarif lagi 40%. Sedangkan kurang dari 1 M kena tarif 20%. Nah, itu ketentuannya. Lalu dari soal yang ini tadi kan saya pembahasannya adalah menggunakan tarif yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bagaimana kalau misalnya tidak ada tarifnya atau tarifnya fix 0,5%? Maka caranya adalah misalkan dikelola pemerintah pusat. Nah, PBB terutangnya maka (0,5%). Nah, 0,5% fixnya, lalu ada ketentuan tambahan. Dia NJKP-nya lebih dari 1 miliar. Jadi kalau NJKP-nya lebih dari 1 miliar berarti kali 40% kali 8.925.730 rupiah. Berarti ketemu berapa? 17.851.460. Jadi ini kalau misalnya dia dikelola oleh pemerintah pusat. Oke? Bisa? Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.